Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Vina Selvina Darvina Sudarwo MSI, Reviewer Nasionalistek BRIN selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Maya Astuti SEMSM dari LLDT Wilayah 7 Jawa Timur selaku narasumber, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta dari Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2020 yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali telah memberi kesempatan pada saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan penelitian yang telah saya lakukan. Baiklah, di sini saya akan langsung memaparkan dari hasil penelitian yang saya peroleh. Di sini saya mengambil judul penelitian peran tenaga pendidik menuju pengembangan identitas diri mahasiswa melalui penerapan pembentukan karakter building, entrepreneurship, leadership, dan spiritual, di mana studi penelitian yang saya lakukan ada pada Sekolah Tinggi Kesehatan Ganesha Husada Kabupaten Kediri. Beberapa hal yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian tersebut adalah, seperti yang kita ketahui bersama, dari tahun ke tahun, permasalahan yang mendasar di kalangan mahasiswa adalah adanya kecenderungan terjadinya degradasi, atau dalam hal ini pergeseran moralitas, di mana dari tahun ke tahun, data yang dimiliki di negara kita, adanya degradasi atau pergeseran moral pada para mahasiswa atau para remaja, semakin lama mengalami peningkatan yang semakin signifikan. Ini didukung dengan beberapa data yang saya peroleh di penelitian saya, yaitu yang pertama adalah dari data yang saya peroleh dari laporan Numbeo dalam jurnal Indonesia Corruption Watch 2015, yaitu di mana menyatakan bahwa indeks kejahatan di Indonesia itu sebesar 46,10 kasus kejahatan yang terjadi, di antaranya meliputi kriminalitas, kekerasan, dan juga korupsi, di mana data terakhir dari Komisi Nasional Perlindungan Anak periode 2015 juga menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual memiliki presentasi tertinggi, memiliki presentasi tertinggi, yaitu sebesar 35%, di mana meningkatnya kejahatan di masyarakat bahkan berujung pembunuhan serta berkembangnya kasus bullying pun di sekolah maupun perguruan tinggi yang mengatasnamakan suku bahkan agama sudah menjadi sajian yang hangat yang berada di surat kabar maupun di media televisi. Dari data KPAI juga menyebutkan angka kekerasan anak sebagai pelaku bullying di sini terjadi, yaitu dari 67 kasus naik menjadi ke 79 kasus. Jadi pada tahun 2014 itu hanya terjadi 67 kasus, tapi pada waktu tahun 2015 sudah meningkat menjadi 79 kasus, maksud saya seperti itu. Kemudian sementara itu, angka anak sebagai aksi tawuran yaitu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 46 kasus menjadi 106 kasus di tahun 2015. Beberapa hal dari data yang mendukung untuk beberapa hal yang menjadi beberapa data yang menjadi mendukung dalam terjadinya degradasi moral ini juga dilengkapi lagi dengan beberapa penelitian dari BNPP, dari data yang ada di BNNP, maksud saya dari data dari BNNP, yaitu 25% pengguna narkoba adalah dari berbagai pelajar. Di antaranya Provinsi Jawa Timur, setelah Jawa Barat, yaitu dari Provinsi Jawa Timur, itu terdapat dari 900 pengguna narkoba. Di sini 205 adalah penggunanya adalah dari para pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itulah, beberapa data yang mendukung dari pergeseran moral tersebut merupakan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa karakter bangsa ini sudah mulai lemah dan hilang. Di tengah permasalahan tersebut, solusi terbaik untuk menumbuhkan kembali karakter ketimuran bagi
para mahasiswa dengan menumbuhkan kembali karakter bangsa ini, yaitu melalui pendidikan karakter melalui pembentukan karakter building yang meliputi leadership, entrepreneurship, dan spiritual. Dan di saat ini sangat dibutuhkan sekali peran dan tugas besar dari para pendidik di sini dalam pembentukan kepribadian unggul pada diri mahasiswa untuk menjadi pribadi yang beretika dan berinovasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kemajuan suatu bangsa ini sangat berpengaruh besar pada generasi penerus yang akan melanjutkannya. Oleh karena itu, disinilah beberapa fenomena tersebut, maka di sini saya ingin menggali lebih dalam lagi seperti apa peran tenaga pendidik menuju pengembangan identitas diri mahasiswa melalui penerapan pembentukan karakter building yang meliputi entrepreneurship, leadership, dan spiritual. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan terutama di studi pada Sekolah Tinggi Stikes Ganesha Husada Kediri. Tujuan penelitian yang saya lakukan di sini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman tenaga pendidik Stikes Ganesha Husada Kabupaten Kediri terhadap fenomena sosial yang terjadi degradasi moral pada jati diri mahasiswa yang semakin meningkat, serta mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan pembentukan karakter building pada diri mahasiswa. Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling dan wawancara mendalam, di mana informan dalam penelitian ini adalah stakeholder, tenaga pendidik, sivitas akademik, mahasiswa Stikes Ganesha Husada Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, penelitian ini tetap dapat saya lakukan secara langsung untuk pengambilan datanya melalui wawancara informan, akan tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, di mana analisis penelitian yang saya lakukan di sini menggunakan analisis kualitatif interaktif, yaitu meliputi reduksi data, sajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk dalam penelitian saya ini, teori yang saya gunakan adalah teori konstruksi sosial teori konstruksi sosial dari Berger and Luckman. Di sini ada beberapa tahapan dari teori konstruksi sosial, yaitu teori konstruksi sosial dari Berger and Luckman, yaitu ada eksternalisasi, objektivitas, dan juga internalisasi. Jika kita gambarkan dalam kerangka konsep penelitian yang saya gunakan, seperti bagan di bawah ini. Di mana teori konstruksi sosial Berger and Luckman ini menyatakan bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya, di mana masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruk melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektivitas dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, objektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks penelitian saya ini, dalam kerangka konsep penelitian saya ini, analisis paradigmatik teori konstruksi sosial dalam menganalisis bahan dari data karakter building memberikan sudut pandang yang cukup cerah dan prospektif, dalam arti bahwa karakter building sebagai data temuan penelitian menunjukkan eksistensi pembentukan karakter tidak bisa keluar dari respon sosial, di mana karakter tersebut menjadi kerangka bersama. Maksud dan tujuannya ialah bagaimana pembangunan karakter di lingkungan tertentu menjadi jawaban yang simetris bagi lingkungan sosial masyarakat yang mengalami krisis moral yang kemudian dikenal dengan degradasi moral dalam hal ini. Kerangka konsep penelitian, jika bisa saya gambarkan dari
penelitian dari implementasi dari konstruksi sosial dalam teori yang saya gunakan dari Berger and Luckman adalah sebagai berikut, di mana adanya fenomena sosial terkait degradasi moral mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi ini semakin meningkat. Yang kita butuhkan adalah terlebih dahulu pemahaman pendidik dalam menyikapi degradasi moral mahasiswa yang semakin meningkat ini seperti apa. Kemudian dari pemahaman para pendidik tersebut dapat dilakukan suatu internalisasi, yaitu melalui sosialisasi, di mana upaya tenaga pendidik dalam melakukan penerapan pembentukan karakter building di lingkungan perguruan tinggi, yaitu melalui beberapa yaitu memiliki beberapa aktivitas yang ada hubungannya dengan entrepreneurship, leadership, dan juga spiritual. Di mana dari internalisasi yang telah dilakukan tersebut, maka akan ditemukan suatu identitas bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa sebagai generasi penerus yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, baik dalam etika, perilaku, dan spiritual, serta mempunyai ide kreatif dalam mencapai masa depan sebagai generasi penerus. Baik, saya akan langsung pada hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan, yaitu di mana pemahaman tenaga pendidik terhadap fenomena sosial terjadinya degradasi moral di sini pastinya diwarnai oleh beberapa dinamika degradasi moral pada diri mahasiswa. Yaitu, namun yang pasti penelitian ini tidak semata tersebut pada kalangan muda secara umum dan tidak terspesifikasi secara khusus. Lebih itu, penelitian ini mencoba membaca degradasi moral dari sisi mahasiswa yang notabene sebagai kalangan terpelajar dan terdidik dalam semua aspek yang melingkupinya. Oleh karenanya di sini tentang degradasi moral pastinya dari beberapa hasil informan yang saya peroleh itu menyatakan dari beberapa hasil kutipan informan yang saya peroleh pastinya tentang degradasi moral ini ada hubungannya atau berkorelasi dengan sosial media, dengan adanya sosial media. Beberapa kutipan menyebutkan bahwa moral remaja sudah begitu parah, terutama di media sosial. Mereka seakan lepas kontrol dari nafas moral etik. Hal ini dapat dilihat di postingan mereka di media sosial, di mana hal senada juga ada beberapa informan yang menyatakan bahwa adanya penurunan atau kemerosotan moral, di mana moral itu merupakan suatu akhlak. Jadi dalam konteks mahasiswa, sepertinya sopan santun, unggah-ungguhnya, maupun daya juang yang mereka miliki sangat berkurang sekali dan jauh dari zaman terdahulu, seperti itu. Jadi di sini menjadi jelas bahwa dari beberapa kutipan informan yang saya peroleh tersebut, di sini semakin jelas bahwa dari pengamatan tentang degradasi moral yang melanda semua kalangan, khususnya mahasiswa, tidak lain karena dampak sosial yang menyelusup ke titik-titik sendi kehidupan, sehingga pada puncaknya mempengaruhi cara interaksi antar sesama, baik di lingkungan nyata dan virtual sekaligus. Dari pernyataan yang saya jelaskan tadi, di sana tertera bahwa degradasi moral pada di kalangan mahasiswa dan kaula muda pada umumnya telah mengalami pergeseran dan bahkan perubahan yang cukup jauh dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Khususnya perbandingan ini bila disetarakan dengan zaman generasi sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya disitulah beberapa pemahaman tentang beberapa hasil informan yang saya peroleh. Hal ini sangat berpengaruh antara dampak sosial media dengan terjadinya degradasi moral yang terjadi pada mahasiswa secara umum sangat mempunyai dampak yang begitu besar sekali. Kemudian selain dipengaruhi oleh dampak sosial media, ternyata degradasi moral ini juga sangat berkorelasi dengan adanya lingkungan sosial. Dalam hal ini lingkungan sosial adalah dari lingkungan keluarga maupun lembaga pendidik. Di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lembaga keluarga. Di mana lembaga keluarga ini adalah salah satu dari banyak lembaga sosial yang peran dan fungsinya selama ini tidak bisa dinomorduakan dalam pendidik dan memberikan sosialisasi yang tepat mengenai nilai dan juga norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, lembaga pertama dan madrasah ula, di mana seorang mengenal lingkungan yang lebih luas, adalah merupakan lembaga keluarga. Dan juga lembaga keluarga harus menjadi
garda terdepan dalam mengawal kekokohan moral, sehingga tidak bisa tergerus oleh degradasi moral yang mulai menggerogoti sebagian struktur lembaga sosial selama ini. Kemudian untuk lembaga pendidikan, di sini juga sangat mempunyai efek atau dampak yang luar biasa. Karena kita ketahui bersama, para mahasiswa ataupun generasi remaja yang kita ketahui saat ini, lebih banyak waktunya digunakan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, di sini peran pendidik sangat menentukan sekali dalam mengedukasi mahasiswa terkait dengan bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal untuk menanggulangi degradasi moral atau pergeseran moral pada diri mahasiswa yang terjadi pada saat ini. Di sini sangat dibutuhkan sekali peran pendidik yang utama, yaitu dalam mengimplementasikan atau langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi mahasiswa dalam menyikapi degradasi moral yang selama ini sering terjadi di kalangan para remaja. Baiklah, di sini akan saya perlihatkan mungkin untuk menjelaskan semua konstruksi sosial karakter building yang disuguhkan oleh kampus Stikes Ganesha Husada Kediri dapat digambarkan konseptualisasinya dengan bagan sebagai berikut. Jadi di sini dengan degradasi moral, di sini dibutuhkan adanya peran sivitas atau akademika atau peran pendidik, yaitu di sini peran yang dilakukan yaitu melalui setting kurikulum, di mana setting kurikulum itu dilakukan kurikulum tersebut dilakukan melalui mata kuliah. Dan melalui mata kuliah yang di dalamnya terselip beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan karakter building, di antaranya entrepreneurship, leadership, dan juga spiritualisme. Selain itu, selain setting kurikulum juga dibutuhkan peran dosen nantinya sebagai role model di sini bagi para mahasiswa. Sehingga dengan adanya beberapa ragam kegiatan yang telah dilakukan oleh para peran pendidik tersebut, maka akan tercipta suatu simetris, yaitu yang menimbulkan budaya baru di kalangan mahasiswa dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan nantinya dengan menyikapi dalam penanggulangan degradasi moral pada saat ini. Konsep dan implementasi karakter building dalam hal ini yaitu dari penyajian data yang telah saya lakukan melalui perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, yaitu karakter building di sini sebagai bentuk eksternalisasi, yaitu dilakukan di Stikes Ganesha Husada Kediri ini dilakukan dalam beberapa ragam program seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah sebagai setting kurikulum, di mana di setting kurikulum tersebut bahan konstruksi sosial yang berbasis pada kerangka berpikir, attitude, emosional, dan spiritual. Di sini bisa saya jelaskan, setting kurikulum ini bertujuan untuk merespon tantangan kekinian yang mulai merasuki kalangan mahasiswa yang berwajah degradasi moral, di mana walaupun pada sisi yang lebih dalam keberadaan kurikulum ini sebagai pembentukan karakter yang berbasis pada outlook, masa depan, dan dengan jangkauan yang cukup jauh, tentunya kurikulum ini juga sebagai bahan konstruksi sosial yang berbasis pada kerangka berpikir, attitude, dan juga emosional dan spiritual dalam membentengi segala tantangan zaman yang ada pada saat ini. Di mana pengaturan kurikulum khusus ini kemudian bermuara pada terwujudnya mata kuliah spesifik yang secara intens membahas dan menekankan pada karakter building dari agenda besar di Stikes Ganesha Husada Kediri, di mana agar agenda besar kampus tersebut benar-benar dapat terukur sebagai kampus yang mensosialisasikan diri dengan karakter building, maka menjadi penting bila apa yang menjadi salah satu program akademik yang berkaitan dengan karakter building yang direncanakan maka akan menjadi penting bila apa yang menjadi salah satu program akademik yang
program ini yang direncanakan, maksud saya yang direncanakan berhubungan dengan pelaksanaan mata kuliah khusus yang berkaitan dengan karakter building. Di antara beberapa mata kuliah tersebut yang ada di Stikes Ganesha Husada Kediri yang sudah masuk dalam di dalamnya termuat beberapa karakter building, di antaranya ke mata kuliah spiritual nursing, pendidikan Pancasila, dan juga pendidikan agama, etika profesi, dan pendidikan anti korupsi. Itu tadi adalah beberapa salah satu program yang dilakukan oleh para pendidik dalam menghadapi degradasi moral melalui setting kurikulum. Kemudian yang berikutnya adalah di sisi lain, di sini peran dosen sebagai pemangku kebijakan dalam membuat kurikulum serta menjalankan dalam bentuk mata kuliah, maka langkah nyata dari implementasi karakter building tersebut dari dosen dapat dilihat sebagai role model. Sebagai role model di sini yaitu sebagai presiden atau acuan yang baik di kampus maupun di luar. Hal ini berarti dalam arti bahwa di sini dosen dapat dilihat dari role model terdepan dalam pembangunan karakter di tengah-tengah lingkungan kampus, di mana anggapan dasarnya sangat mudah, yaitu dosen menjadi presiden atau contoh panutan bagi semua elemen mahasiswa di kampus Stikes Ganesha Husada Kediri maupun di luar mereka dalam beretika, berperilaku, dan juga dalam bertindak. Di sini semua itu menjadi acuan bagi mahasiswa dalam bertindak, berperilaku, dan beretika di dalam dan di luar kampus. Oleh karenanya, di sini dosen sebagai role model sangat dibutuhkan sekali sebagai acuan mahasiswa dalam melakukan suatu tindakannya yang meliputi dari bagaimana cara mereka bertingkah laku yang baik, baik di luar maupun di dalam kampus. Dengan bermodal keteladanan ini, karakter building di kalangan mahasiswa diharap mudah diserap dan bisa tersosialisasikan, di mana dapat tersosialisasikan secara masif dan terukur sehingga kemudian menjadi fakta objektif yang sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaannya. Kemudian untuk kegiatan internalisasi karakter building sebagai icon plus yang tertuang dalam beberapa kegiatan spiritualisme, leadership, dan entrepreneur ini, di mana ketiga kegiatan ini saling berhubungan sekali. Jadi antara spiritualisme, leadership, dan entrepreneur mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dalam pembentukan karakter building pada mahasiswa terutama di Stikes Ganesha Husada Kediri. Di mana dalam kegiatan ini kegiatan spiritualisme yang biasa dilakukan, di mana kegiatan spiritualisme yang biasa dilakukan oleh dari pendidik di Stikes Ganesha Husada Kediri diantaranya adalah salah satu yang menjadi contoh, menjadi bagian dari pembentukan karakter ini adalah pada kegiatan ini mahasiswa dilatih untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap kiprah dan juga tingkah lakunya. Di mana dalam praktek kegiatan ini ketajaman emosional atau ESQ menjadi salah satu garapan dari pembentukan karakter di Stikes Ganesha Husada Kediri. Adapun beberapa kegiatan ini selalu dilakukan pada waktu mereka di awal masuk atau kegiatan Probin Maba selalu dibarengi dengan kegiatan yang berhubungan dengan spiritualisme, yaitu ESQ yang saya jelaskan tadi. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk membuat suatu TikTok dengan konten yang membawa pesan-pesan moral sebagai counter ideologis dari kecenderungan anak muda masa kini yang menampilkan TikTok yang tidak bernilai pendidikan sama sekali. Di samping itu juga dilakukan malam renungan yang menjadi bagian penting dari rentetan acara pembentukan karakter di kalangan mahasiswa, yang dalam hal ini bisa berbentuk kegiatan yang menggugah kesadaran diri, keluarga, dan lingkungan sekitar, sehingga menjadi introspeksi diri bagi mahasiswa, di mana pada kegiatan ini juga dilaksanakan sentuhan rohani oleh pemateri yang memang sudah ahli di bidangnya. Tujuannya tidak lain agar kepekaan, ketakwaan, keimanan menjadi landasan utama dalam berperilaku mahasiswa, bertindak, dan beretika di lingkungan sosial masyarakat pada nantinya. Kemudian yang kedua adalah ada kegiatan leadership
di mana kegiatan leadership atau kepemimpinan ini juga tidak kalah menariknya bagi pembentukan karakter di kalangan mahasiswa, di mana mereka diberi tanggung jawab dalam mengorganisir teman-teman sekelompoknya dalam membuat suatu kegiatan bersama di antara mereka. Misalnya, kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan kelas meeting ataupun dalam kegiatan outbound, di mana pada kegiatan ini mereka dibebani tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang amanah, kredibel, dan kapabilitas dalam membawai teman-teman yang lainnya. Beberapa hal lagi yang dilakukan adalah dengan kegiatan yang tidak kalah menariknya adalah kegiatan entrepreneur, di mana dalam kegiatan entrepreneur ini di kalangan mahasiswa ini, entrepreneurship di kalangan mahasiswa ini diinisiasi oleh para pemangku di kampus Stikes Ganesha Husada Kediri, di mana dalam kegiatan entrepreneurship ini mahasiswa distimulus jiwa kewirausahaannya dalam membuat suatu produk, menawarkan produk serta strategi penjualannya. Kegiatan ini pada dasarnya memerlukan talenta tersendiri yang perlu dirangsang agar bisa dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Eksplorasi bakat yang terpendam ini memerlukan stimulus dari luar sebagai penarik dari potensi yang masih terpendam dalam diri mahasiswa. Di mana pada kegiatan entrepreneurship ini, mahasiswa dilatih untuk berhadapan langsung dengan jiwa mental entrepreneur. Yang saya maksudkan dengan dilatih dengan jiwa mental entrepreneur di sini, yaitu dihadapkan dengan produk yang ditawarkan sekaligus yang akan dijual pada nantinya. Biasanya mereka melakukannya nanti di kegiatan basar yang ada, kegiatan basar yang dilakukan di masyarakat seperti itu. Pertemuan diri dengan masyarakat luas yang dilakukan mahasiswa paling tidak juga sebagai bentuk nyata dari realitas sebenarnya tentang bagaimana masyarakat merespon produk dan penjualan yang dibuat oleh mahasiswa serta sistem ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karenanya di sini mahasiswa diharapkan bisa membaca secara teoritik pada kondisi sosial kemasyarakatan yang dihadapi mahasiswa itu sendiri. Itulah sebenarnya nilai karakter yang diharapkan dari jiwa entrepreneurship yang digalakkan oleh kampus Stikes Ganesha Husada Kediri. Oleh karenanya di sini, terutama pada mahasiswa di Stikes Ganesha Husada Kediri, pada intinya mereka nanti akan sangat dekat dengan masyarakat dan kegiatan mereka akan sangat berhubungan sekali dengan hubungannya dengan masyarakat, terutama di bidang pelayanan. Oleh karena itu, jiwa-jiwa yang terkait dengan kegiatan, dengan spiritualisme, leadership, dan entrepreneur di sini sangat dibutuhkan sekali bagi mahasiswa tersebut. Di mana ending point-nya adalah nilai-nilai implementatif dari karakter building pada ending point-nya diharapkan bisa menjadi suatu budaya, tradisi, pemahaman dari konstruksi sosial dan perilaku tindakan baru di kalangan mahasiswa yang merupakan hasil dari kristalisasi program pembentukan karakter yang telah dicanangkan sebelumnya. Mungkin bisa saya sebutkan beberapa tradisi yang ada di Stikes Ganesha yang menjadi tradisi baru di Stikes Ganesha Husada Kediri untuk yang sudah mulai muncul di kalangan mahasiswa, yaitu diantaranya adalah ada beberapa kegiatan di sini, diantaranya yaitu adalah pada mahasiswa terbentuk suatu nilai empati yang tinggi, di mana dalam kegiatan sehari-hari yang sudah mulai muncul dari beberapa hasil dari peran pendidik dalam mengedukasi mahasiswa dalam pembentukan karakter building ini, beberapa budaya sudah mulai muncul. Di antaranya yaitu yang pertama adalah dalam hal menyapa antar sesama atau dengan menyapa dengan dosen, mereka sudah mulai ada perubahan yang luar biasa, di mana mereka selalu menegur terlebih dahulu dan tingkah laku sopan santun yang dilakukan pun semakin terlihat di sini. Dan yang berikutnya adalah dalam hal
empati, dalam hal empati, mahasiswa juga selalu mempunyai empati yang sangat tinggi sekali ternyata dari hasil beberapa garapan kegiatan yang telah dilakukan oleh para pendidik di Stikes Ganesha Husada Kediri ini. Serta dengan adanya selain empati yaitu beberapa hal yang menjadi budaya baru bagi mereka adalah dari para mahasiswa Stikes Ganesha Husada tersebut. Mereka cepat dalam menindaki suatu peluang. Dalam hal ini adalah peluang yang dalam berbentuk positif. Nah, disitulah beberapa budaya baru yang bisa saya sebutkan. Mungkin masih ada beberapa banyak lagi. Di sini salah satu contoh budaya baru yang sudah terlihat pada diri mahasiswa di Stikes Ganesha Husada Kediri ini, dari Stikes Ganesha Husada Kediri ini, yaitu diantaranya seperti beberapa contoh yang saya sebutkan, yaitu yang pertama yaitu adanya greget yang lebih baik daripada sebelumnya, peserta dapat menangkap suatu peluang yang positif. Yang berikutnya adalah yaitu mahasiswa semakin cepat tanggap dan ramah, yaitu dalam lingkungan bersama, dan sopan santun dengan sesama semakin baik, terutama ketika terutama dalam etika komunikasinya terhadap para dosen di Stikes Ganesha Husada Kediri. Selain itu, saling sapa dan jabat tangan di sini juga merupakan suatu tradisi baru bagi mahasiswa di Stikes Ganesha Husada Kediri jika saling bertemu. Dan juga yang berikutnya adalah adanya jiwa empati yang tinggi pada sesama yang sedang mengalami suatu musibah. Itulah beberapa budaya baru yang dimunculkan pada mahasiswa di Stikes Ganesha Husada Kediri dari penerapan kegiatan karakter building yang sudah dilakukan dari penerapan beberapa kegiatan karakter building yang sudah diprogramkan dan dapat terlaksana dengan baik di mahasiswa Stikes Ganesha Husada Kediri. Baiklah, mungkin dari hasil penelitian, dari kajian dan dari hasil kajian dan pembahasan penelitian dari saya itu dari hasil pembahasan dan dari hasil pembahasan penelitian saya sudah saya jelaskan panjang lebar tadi di paparan presentasi saya hari ini. Dan yang terakhir di sini saya dapat menarik kesimpulan dan saran, yaitu di mana karakter building tidak lain adalah bentuk eksternalisasi yang dilakukan secara intens oleh suatu lembaga yang secara masif melibatkan semua sivitas akademika di lingkungan Stikes Ganesha Husada Kediri sebagai pelaku utama bagi pembentukan karakter di kalangan mahasiswa. Peran sivitas akademika dalam partisipasinya bagi karakter building di kalangan mahasiswa berbentuk beragam program, di antara yang paling menonjol adalah setting kurikulum. Di sisi lain, peran dosen sebagai pemangku kebijakan dalam membuat kurikulum serta menjalankan dalam bentuk mata kuliah, maka langkah nyata dari implementasi karakter building dosen tersebut dapat dilihat juga sebagai role model terdepan dalam pembangunan karakter di tengah-tengah lingkungan kampus. Dengan bermodalkan keteladanan pada diri setiap dosen, internalisasi karakter building yang menjadi ikon plus dari kampus Stikes Ganesha Husada Kediri dengan cepat dan mudah bisa merasuk ke dalam diri mahasiswa yang menjadi target bidikan nilai-nilai pembangunan karakter. Untuk itu, pantas dan patut kiranya bila derivasi dari aktualisasi pembangunan karakter itu tertuang dalam triadik segitiga praktis yang masing-masing memiliki keterkaitan yang padu tak dapat dipisahkan, di antaranya melalui kegiatan spiritualisme, leadership, dan entrepreneurship. Di sini dapat saya tarik dari kesimpulan yang saya bacakan, dapat saya tarik sarannya, yaitu di mana karakter building merupakan salah satu upaya pendidik yang bermanfaat dalam pengembangan identitas diri mahasiswa. Oleh karenanya sangat diharapkan adanya implementasi pendidikan karakter yang dapat dimasukkan pada visi dan misi institusi, serta perlu adanya tim pengembangan pendidikan karakter dan life skills yang ditunjuk secara khusus dalam mengadakan perencanaan, penyusunan program kerja, pemantauan, dan diiringi evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga program pendidikan karakter yang diberikan dapat lebih terarah, efektif, dan secara langsung dapat dirasakan nilai manfaatnya bagi mahasiswa dalam menuju pengembangan identitas diri yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya presentasikan kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.